Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sebagai alat pada saat ini ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan, itu membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan membuka penjelasan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan seketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Tema firman Tuhan kita pada hari ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita melihat sekilas dulu tentang kota Yeriko atau kota Ariha. Kota Yeriko adalah kota tertua di dunia. Tetapi juga karena menjadi satu-satunya kota di kawasan otoritas Palestina yang memiliki kasino. Sebuah kota terletak di tepi barat di dekat sungai Yordan. Yeriko digambarkan dalam Alkitab Ibrani sebagai kota pohon palem. Banyak sumber-sumber air dalam dan di sekitar kota ini menarik orang-orang untuk menghuninya selama ribuan tahun. Orang sering berpikir bahwa seseorang yang bisa dihormati oleh orang lain kalau punya beberapa kelebihan, yaitu yang pertama kaya, kemudian selanjutnya pandai, sopan, jujur, punya jabatan, punya gelar yang tinggi, punya pengaruh, gagah dan cantik, dan lain-lainnya. Si buta dari Yeriko ini tidak memiliki semuanya ini. Injil Lukas mencatat bahwa yang pertama, bahwa ia buta atau cacat, itu terdapat di dalam ayat yang ke-35. Kemudian yang kedua, ia mengemis atau miskin. Orang yang mengemis itu identik dengan miskin. Kemudian yang ketiga, kurang berpengalaman, dia tidak punya pendidikan. Ia bertanya seperti seorang anak TK, "Apa itu?" Itu ayat yang ke-36. Kemudian selanjutnya memanggil Tuhan Yesus tanpa menggunakan gelar. Misalnya Rabi, Guru, atau Tuhan. Tetapi ia langsung memanggil Yesus. Itu ayat yang ke-38. Kalau kita berpikir secara manusia, tidak ada hal yang istimewa yang dapat dijadikan dasar untuk mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi si buta ini disembuhkan oleh Tuhan.
Secara manusia bahwa Bartimius si buta bisa dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan dan masa depan. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus menyembuhkan si buta dari Yeriko? Mari kita akan belajar, ada 3 alasan Tuhan Yesus menyembuhkan si buta dari Yeriko ini. Yang pertama, poin yang pertama ini adalah imannya pantang menyerah. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Ayat yang ke-38 dikatakan di situ, ia berseru. Kemudian ayat yang ke-39 dikatakan semakin keras ia berseru. Di sini kalau kita melihat bahwa ia sangat membutuhkan Yesus yang penuh kuasa itu. Ketika berseru meminta pertolongan tidak berjalan mulus. Semakin keras ia berseru, ia ditegur. Mendapat tantangan dan hambatan, ia tidak menyerah. Ia tidak putus asa, ia tetap maju terus. Kegigihan si buta menunjukkan imannya pantang menyerah. Orang buta ini sangat kasihan sekali, ya. Dia tidak mendapat pengakuan di dalam kota. Kemudian dia hanya bisa tunggu di luar. Dan ia bisa hanya menunggu orang jalan masuk dan minta sedekah. Minta-minta karena dia berada dalam keadaan sangat kasihan. Karena orang Yahudi percaya seperti yang dikatakan di dalam Mazmur dan Yesaya, bahwa buta, tuli, dan bisu itu adalah kutuk Tuhan akibat penyembahan berhala. Perubahan sikap dari yang pasif, apatis dengan keadaan jadi semangat, ya. Tadinya dia menjadi pasif, menjadi apatis, kemudian keadaannya menjadi semangat, ya, menjadi pulih, berubah ketika ia bertemu dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus seharusnya membuat seseorang kehilangan harapan dapat kembali memiliki harapan. Pada akhir perikop ini, kita tahu bahwa orang buta tersebut akhirnya melihat karena Yesus mau menyembuhkannya. Luar biasa, buta tidak punya harapan, bahkan untuk makan saja harus dengan apa? Belas kasihan orang. Mengalami perubahan total, kembali memiliki semangat, dapat melihat, mengikut Tuhan dengan memuji Tuhan karena perjumpaan dengan Kristus. Ada banyak orang buta secara rohani karena tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ada juga yang tetap buta, terpuruk dengan keadaannya. Karena sudah berteriak minta tolong, belas kasihan daripada Yesus. Tetapi kemudian berhenti dan diam ketika tekanan kehidupan serta kenyataan mengatakan untuk diam saja. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudari umat Tuhan melihat lebih dalam bagian firman Tuhan ini dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu bagi mereka yang berharap kepadanya. Alasan yang kedua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman bertumbuh seiring berjalannya waktu. Sekali lagi, iman bertumbuh seiring berjalannya waktu. Itu bisa dilihat ayat yang ke-36, ayat yang ke-38, ayat yang ke-39, dan ayat yang ke-42. Sebelumnya si buta tidak mengenal Yesus dengan benar. Ia berkata, apa itu? Itu ayat yang ke-36. Kemudian ayat yang ke-38, ia hanya mengenal Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat yang ke-42 akhirnya ia mampu mengenali Yesus sebagai Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, si buta ini berharap untuk mengenal Tuhan bukan spontan, bukan secara kebetulan, tetapi melalui proses yang cukup lama. Tuhan Yesus begitu terkenal pada masa itu sebagai tokoh kontroversial,
lahir dari wanita perawan, anak tukang kayu. Kemudian dia berdialog tentang topik teologi dengan ahli agama pada umur 12 tahun. Sering berbeda pendapat dengan ahli-ahli Taurat, tetapi mampu menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Seorang manusia yang mengakui sebagai jalan keselamatan. Tentu orang buta ini pernah mendengar cerita tentang Yesus dari mulut orang di sekitar. Namun cerita itu hanya sepenggal dan tidak lengkap karena ketidakpercayaannya. Sistem informasi cukup baik seperti saat sekarang ini. Dan siapa juga yang tertarik berbicara untuk berdiskusi tentang suatu topik hangat dengan seorang pengemis yang buta lagi. Akan tetapi informasi itu melahirkan iman dan harapan dalam hatinya yang membuat ia segera berteriak, memohon belas kasihan Yesus anak Daud. Ayat yang ke-38. Ini adalah sebutan bagi Mesias. Itu berarti si pengemis buta mampu melihat Yesus sebagai Mesias yang telah lama dinantikan akan membebaskan umatnya. Oleh karena itu, meski orang banyak menyuruhnya diam, ia tidak peduli. Imannya mengatasi rintangan, bentakan, rasa malu. Sebab itu ia berteriak semakin keras. Yesus kemudian menyembuhkan dia karena apa? Karena imannya. Ayat yang ke-42. Ia pun mengikut Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dengan kondisi kita sekarang ini, krisis ekonomi, usaha semakin merosot, pendidikan harus daring, orang tua harus sibuk mengurus pekerjaan, ruang gerak kita dibatasi akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai semuanya itu menjadi penghalang iman kita bertumbuh, tetapi terus berjuang mengenal Tuhan lebih sungguh. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu yang terdapat di dalam ayat yang ke-40 sampai yang ke-41. Alasan yang ketiga ini yaitu imannya jujur. Sekali lagi, imannya jujur. Waktu Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Si buta ini meminta supaya matanya dapat melihat. Sekali lagi bahwa si buta ini dia meminta supaya matanya dapat melihat. Itu yang menjadi sebuah kebutuhannya saat itu. Kalau dia bisa melihat, dia bisa bekerja. Kalau dia bisa melihat, dia bisa melayani seperti orang lain. Ia tidak minta supaya ia menjadi kaya. Ia tidak minta supaya ia mendapatkan jabatan atau kedudukan. Tetapi apa yang ia minta sesuai dengan kebutuhannya, supaya ia bisa melihat. Sederhana sekali bukan? Yesus mengabulkan doanya. Apa yang dia minta fokus kepada Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita ingat baik-baik. Bahwa apa yang ia minta dia hanya fokus kepada Tuhan. Bukan kepada orang pintar. Bukan kepada dukun. Bukan kepada batu besar, pohon besar, roh-roh nenek moyang, roh-roh teritorial. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ia hanya fokus kepada Tuhan. Yesus tahu semua keinginan dan kebutuhan kita. Yesus tahu semua keinginan dan kebutuhan orang buta ini. Keteguhan iman, pengharapan memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan hidup dalam bentuk apapun. Pengharapan menguatkan orang untuk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan ini akan menjadi sempurna dalam Allah sendiri bila kita setia sampai akhir. Ayat yang ke-42 dan 43 menarik sekali. Dampak daripada orang buta ini, daripada iman orang buta ini. Melihat karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihat lalu mengikuti dia sambil apa?
memuliakan Allah. Dikatakan seluruh rakyat melihat hal itu, kemudian apa? Memuji Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan tidak mengobrol kuasanya kepada semua orang, melainkan kepada mereka yang meminta dengan iman. Mari kita sebagai orang percaya miliki iman yang pantang menyerah, iman yang bertumbuh, dan miliki iman yang jujur kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang menyelamatkan engkau. Maka Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita karena iman kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah belajar kebenaran firman. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui iman percaya kami kepada Yesus Kristus, maka kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami memiliki iman kepada Tuhan. Kami memiliki iman yang seiring berjalannya waktu, iman yang jujur kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan teguhkan, kuatkan, mampukan kami semua untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, serta menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.